Selamat siang Mas Gilman, Mbak Irma, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup arkeologi industri. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Nadia Tarifuzani, Yasmin Dea Yahya, Adelia Rahma Pratiwi, Ricky Afrizal, dan Adam Noval Andrivi. Asal-usul arkeologi industri. Arkeologi industri mulai terkenal sejak pertengahan tahun 1950-an di Inggris, dikarenakan adanya kesadaran untuk melestarikan beberapa monumen revolusi industri Inggris di saat terjadinya pembangunan kota secara besar-besaran. Salah satu orang yang membuat istilah arkeologi industri terkenal adalah Michael Ricks, yang merupakan bagian dari Asosiasi Pendidikan Tenaga Kerja. Pada tahun 1959, Dewan Arkeologi Inggris atau CBA membentuk Komite Penelitian Arkeologi Industri. CBA melakukan survei monumen industri pada tahun 1963 yang bekerja sama dengan Kementerian Bangunan dan Pekerjaan Umum, dengan Rex Wales sebagai petugas survei pertama. Ia kemudian melakukan pencatatan indeks dasar yang diberi nama National Record of Industrial Monuments atau NRIM, yang sejak tahun 1965, data-datanya ditransfer ke SMR atau Site and Monument Record. Penekanan pada penyusunan daftar situs industri ini tercermin dalam publikasi tentang arkeologi industri. Banyak diantaranya berbentuk surat kabar regional, tetapi hanya ada sedikit upaya yang dilakukan untuk memprioritaskan situs-situs ini di tingkat nasional. Namun, di akhir tahun 1960-an, sejumlah monumen industri ditambahkan ke dalam daftar, dengan sebagian besarnya merupakan rekomendasi dari penasihat CBA. Pada tahun 1920 dibentuk komunitas Newcomen yang bertujuan untuk mendalami sejarah teknik dan teknologi. Komunitas ini juga mendukung Journal of Industrial Archaeology yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1964 dan menjadi awal mula berdirinya arkeologi industri sebagai disiplin ilmu yang baru. Di tahun 1973, komunitas ini menyelenggarakan konferensi yang melahirkan AIA atau Association for Industrial Archaeology dengan LTC Roth sebagai presiden pertamanya. Tujuan dari AIA adalah mendorong peningkatan standar pencatatan, penelitian, konservasi, dan publikasi, serta membantu dan mendukung survei regional dan spesialis, kelompok penelitian, dan badan yang terlibat dalam pelestarian monumen industri. Pada tahun 1976, AIA mengeluarkan Industrial Archaeology Review dan pertama kali diterbitkan oleh Oxford University Press. Tetapi pada tahun 1984, secara resmi menjadi jurnal AIA dan pada saat ini menjadi satu-satunya jurnal nasional yang bertahan dalam disiplin ilmu tersebut. Arkeologi industri dan teori arkeologi. Arkeologi industri menjadi bidang studi yang diterima pada tahun 1960-an, bersamaan dengan adopsi sikap teoritis yang dilakukan oleh arkeologi. Dalam praktiknya, pekerjaan arkeologi industri lebih banyak yang bersifat deskriptif daripada analitis, dan berkonsentrasi pada sisa-sisa fisik industri masa lalu. Arkeologi industri sampai sekarang tidak memiliki agenda penelitian yang luas dan jarang mencoba berkontribusi pada perdebatan sejarah yang lebih luas, misalnya tentang asal-usul dan efek industrialisasi. Data arkeologi industri umumnya terbatas pada sisa-sisa fisik situs dan struktur, ditambah dengan bukti peta, dokumenter, dan fotografi, sedangkan data arkeologi industri yang jarang ada adalah bahan artefaktual normal sebagai bahan analisis. Ada sejumlah besar museum industri yang semuanya memamerkan artefak, seringkali dalam konteks sosialnya, tetapi tidak ada upaya nyata yang dilakukan untuk membangun koleksi referensi tembikar, kaca, artefak logam, terak, dan lain-lain. Jika dulu stratigrafi artefak pada lokasi industri jarang dicatat dan seringkali dibuang, kita akan kekurangan data mentah untuk diekstrak maknanya. Oleh karena itu, arkeolog industri pada saat ini fokus pada interpretasi situs, struktur, dan lanskap. Hal ini tentu tidak berarti mereka tidak bekerja dalam suatu kerangka teoritis, melainkan data yang digunakan berbeda dari data yang digunakan oleh arkeolog prasejarah. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh arkeolog bertujuan untuk menyediakan sarana penggalian informasi dari peninggalan materi secara maksimum dengan melakukan pengamatan. Namun, arkeolog industri biasa puas dengan analisis fungsional situs dan struktur, atau dengan mendapatkan konteks ekonomi atau teknologi. Adanya keperluan untuk menemukan contoh paling awal dari sebuah proses tertentu atau situs terlengkap dengan tujuan pencatatan mengarahkan pada pendekatan yang fokus pada aspek positif kemajuan manusia dan karena itu memiliki banyak kesamaan dengan aliran prosesual arkeologi baru. Sebagian besar situs pada periode industri memberi bukti struktural untuk pergolakan sosial dan pembuatan ulang sistem kelas yang menyertai proses industrialisasi. Pendekatan Marxis lebih tepat untuk sebagian besar kasus, dikarenakan periode yang diteliti telah menyaksikan kontradiksi antara kekuatan dan hubungan produksi,
yaitu antara organisasi kapitalis yang memanfaatkan teknologi baru dan organisasi sosial tenaga kerja yang terpaksa beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan yang baru. Tentu tidak semua situs pada periode industri cocok digunakan pendekatan ini. Banyak lokasi industri berkembang dari waktu ke waktu seiring berubahnya sumber daya dan metode teknologi, terutama setelah dianalisis dalam ketentuan fungsional. Tapi situs-situs tersebut juga dapat menunjukkan perubahan dimensi sosial. Tata ruang kompleks industri telah dibangun secara khusus sekitar akhir abad ke-18. Hal tersebut menunjukkan bagaimana waktu diatur dalam kepentingan untuk memaksimalisasi keuntungan. Produksi yang berkelanjutan, baik yang digerakkan oleh kincir air atau mesin uap, memerlukan tingkat kontrol sosial oleh pengusaha atas tenaga kerjanya. Hal ini dapat diamati oleh arkeolog industri dalam organisasi ruang, baik untuk proses produksi yang sebenarnya maupun dalam penyediaan akomodasi hidup. Menggunakan teknis analisis akses, Marcus 1993 telah mencoba untuk menggambarkan hubungan antara struktur sosial dan spasial dalam beberapa pabrik tekstil awal. Namun, jika dilihat dengan cara ini, pabrik-pabrik unggulan awal ini kurang menjadi monumen bagi perkembangan teknologi di mana sistem hubungan sosial yang baru harus dijalankan. Faktor lingkungan seperti keberadaan bahan mentah, keberadaan lokasi pembangkit listrik tenaga air yang baik, dan topografi langsung semuanya mempengaruhi lokasi struktur tertentu. Tapi agen manusia pada akhirnya bertanggung jawab baik atas keberadaannya maupun bentuknya. Studi tipologis dari serangkaian struktur memungkinkan generalisasi yang akan dibuat tentang perkembangan dan mungkin juga membantu untuk membangun posisi objek tertentu dalam urutan kronologis. Tidak seperti arkeologi yang bekerja pada periode praliterate, arkeologi industri memiliki keuntungan di sini dalam bukti dokumenter yang dapat membantu untuk menempatkan nama atau wajah beberapa individu bayangan yang tak terhitung banyaknya yang telah membuat pilihan ini sepanjang sejarah manusia. Jika ingin diterima sebagai aspek arkeologi yang kredibel, arkeologi industri harus mengadopsi sikap yang lebih teoritis dan akan menjadi lebih kaya dalam prosesnya. Ini tidak hanya untuk merekam penampilan struktur dan artefak masa lalu baru-baru ini, dan juga untuk mencoba mengaturnya dalam konteks ekonomi dan teknologi, tapi juga untuk menjelaskan bagaimana menunjukkan perubahan atau keberlanjutan dalam perilaku manusia. Dengan cara ini, arkeologi industri dapat memberikan kontribusi yang khas bagi pemahaman tentang perkembangan masyarakat. Konteks internasional. Asal-usul arkeologi industri pada dasarnya dianggap terjadi di Inggris oleh seluruh dunia. Namun, dalam beberapa hal studinya telah dimulai di tempat lain sebelum diterima secara umum di Inggris. Dalam banyak kasus ada unsur dukungan pemerintah untuk pembuatan inventaris monumen, termasuk dari industri. Beberapa di antaranya bermotif politik, seperti pembentukan program survei bangunan bersejarah Amerika atau HABS pada 1930-an sebagai sarana untuk menyediakan pekerjaan bagi arsitek yang menganggur. Sama dengan kebijakan regional lainnya, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam hal arkeologi industri ini. Contohnya adalah Amerika Serikat. Amerika mendirikan organisasi Pelayanan Taman Nasional atau NPS yang memiliki program survei bangunan bersejarah Amerika atau HABS dan pencatatan sejarah teknologi Amerika atau HAER. HAER menggunakan teknik yang mirip dengan yang dilakukan NRIM di Inggris dan menghasilkan indeks kartu situs industri di setiap negara bagiannya. Kemudian ada Prancis. Prancis melakukan survei dengan mengkaji periode setelah abad pertengahan. Berbeda dengan Prancis, Belanda melakukan survei dengan mengkaji rencana arsitektur kota antara tahun 1850 dan 1945. Berikutnya ada Belgia. Belgia mempublikasikan survei bertaraf nasional yang meneliti berbagai kategori bangunan industri khususnya pada kincir-kincir air maupun angin. Untuk Norwegia mengkaji situs-situs industri di bawah badan pemerintahan yang berfokus pada budaya dan Norwegian Technical Museum. Untuk Swedia, di Swedia, The Central Office of National Antiquities menjadi lembaga yang memantau berbagai perekaman data arkeologi. Di level internasional, UNESCO memiliki kebijakan dalam memilih situs-situs budaya dan situs-situs ekologi untuk dikategorikan dalam situs-situs warisan dunia. Hingga saat ini, telah ada sekitar 300 situs yang termasuk dalam kategori tersebut, namun hanya sebagian yang merupakan situs industri. Komite Internasional untuk Konservasi Warisan Industri, atau TICCIH, yang didirikan pada 1973,
telah berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengetahui sejarah industri. Sebagai upaya dalam mengedepankan situs-situs warisan dunia yang bersifat industri, TICCIH bekerja sama dengan organisasi formal seperti UNESCO. Kemudian ada upaya konservasi situs-situs industri di Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Di Amerika, situs-situs yang menggambarkan negaranya dipilih sebagai landmark sejarah nasional yang dikelola oleh NPS maupun organisasi-organisasi lokal lainnya. Berbeda dengan yang dilakukan Amerika, upaya konservasi bangunan-bangunan industri yang dilakukan oleh negara-negara Eropa lebih tidak beraturan. Negara-negara di Eropa, mereka telah menyusun struktur sejarah, namun tidak ada kesamaan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dengan inisiatif justru datang dari masyarakat umum yang kemudian mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat mandiri. Austria juga merupakan pusat pertambangan yang cukup penting, yang meninggalkan jejak warisan seperti Sirtian Iron Tail yang telah dibuat untuk menyatukan situs-situs pandai besi dan tungku pembakaran di Erzberg atau Iseburg. Lanskap pertambangan yang serupa juga ditemukan di Skandinavia dari abad ke-17, di mana memproduksi mayoritas tembaga di Eropa bermasekto. Di Falun, Swedia, terdapat sebuah lubang besar yang dinamakan Stora Stuten terbentuk akibat pertambangan bawah tanah. Perusahaan Stora akhirnya menyadari pentingnya sisa pertambangan dan akhirnya di tahun 1920-an membuka museum pertambangan. Beberapa tungku juga dilestarikan di Swedia, terutama perumahan pandai besi di Irseburg, di mana rumah pemilik dari abad ke-18 dan rumah beberapa karyawannya masih ada di sana. Tidak hanya di Swedia, di Norwegia, rumah perusahaan juga merupakan fitur yang luar biasa di kota pertambangan Røros atau Røros. Perumahan yang terdiri dari rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu dengan atap tumbuh rerumputan dan dikelilingi oleh limbah terak. Kota Røros menjadi salah satu kompleks industri pertama yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1982. Sayangnya, penekanan terhadap elemen manusia pada situs Skandinavia tidak selalu ditemukan di tempat lain. Di Inggris sendiri, pencapaian teknologi lebih diperhatikan dibanding usaha manusia yang mungkin dikarenakan Inggris merupakan negara yang banyak mempelopori penemuan. Tidak seperti Inggris, di Amerika Serikat, bobot yang sama selalu diberikan terhadap pencapaian teknologi dan pencapaian manusia. Kota tekstil yang berkembang pesat di Sungai Merrimack, Massachusetts, memperkerjakan banyak tenaga kerja wanita. Para wanita ini hidup di asrama-asrama yang disediakan, dan dapat kita saksikan dari hasil tangkapan dan arsip yang dilakukan dengan baik. Bangunannya pun dilestarikan. Arkeolog industri di Eropa juga telah mempertimbangkan dimensi manusia dari aktivitas industri masa lalu. Manuel Cerda, Presiden Asociació Valencia di Arqueologia Industrial atau Asosiasi Arkeolog Industrial Valencia, menyarankan bahwa studi arkeologi industri, terutama yang berkaitan dengan periode saat hubungan sosial pekerja tuan berubah akibat dari awal produksi pabrik. Pandangan dalam pernyataan kebijakan tentang arkeologi industri ini diterbitkan oleh English Heritage. Cerda berargumen, arkeologi industri harus memperlakukan studi tentang sisa-sisa fisik dari periode sejarah tertentu industrialis kapitalis. Karena sejak saat inilah masyarakat mendirikan berbagai bentuk organisasi baru berdasarkan hubungan baru di antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, yang memungkinkan terbentuknya kelas-kelas sosial baru, ucap Cerda. Arkeologi industri merupakan cara untuk melihat suatu periode sejarah manusia dengan menggunakan semua bukti yang tersedia. Parameter periode ini belum didefinisikan secara ketat, karena industrialisasi dimulai lebih awal dari beberapa industri yang lainnya. Tetapi, mungkin benar untuk mengatakan bahwa arkeologi industri berkonsentrasi pada periode di mana produksi barang berhenti di tingkat domestik atau pembuatan barang bergeser menuju industrial atau produksi secara kapitalis. Kelangsungan bukti lapangan adalah hal pertama yang mendorong terciptanya disiplin arkeologi industri, serta tingkat kehancuran yang telah terjadi terhadap bukti-bukti lapangan tersebut. Pembentukan inventaris lokasi industri baru-baru ini di Eropa dan Amerika telah didorong oleh kebutuhan untuk menetapkan prioritas di saat sumber daya menjadi langka. Tetapi, arkeologi industri adalah disiplin yang telah matang dalam beberapa dekade terakhir untuk melihat serta melampaui monumen industri dengan pertimbangan tidak hanya signifikansi pada teknologi dan ekonomi, tetapi juga makna budayanya sebagai simbol perubahan hubungan manusia. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.